Sebelum saya menjelaskan menurut kita yang ada di room ini, coba dulu berikan beberapa alasan yang membuat ibaratnya Ibu Ana, Ibu Aling, atau Dediki menjadi percaya kepada Yesus. Kira-kira apa alasannya percaya kepada Yesus? Kalau saya kenapa percaya dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah utusan Allah dan Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita dan mencerminkan bahwa kita harus mempunyai kasih biarpun orang itu membenci kita, memusuhi kita. Jadi apalagi penderitaan dia itu maksudnya dia menunjukkan bahwa semenderita apapun dia tetap setia gitu loh dengan kita gitu. Itu yang membuat saya tuh jatuh cinta ya sama Tuhan Yesus. Itu sih Pak. Oke, Ibu yang lain, Ibu Ana atau Ibu Aling tadi? Ibu Ana tadi Pak. Oh ya, sekarang Ibu Aling. Kalau saya percaya Yesus karena saya percaya dia juru selamat saya Pak. Dia yang telah menyelamatkan saya, memberikan saya kesempatan untuk mempunyai hidup yang kekal. Dan dia telah membantu saya, menolong saya, dan menyertai saya di sepanjang hidup saya, Pak. Oke. Kalau Pak Deki bisa kah open mic? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, coba Pak. Kalau saya itu Pak, Tuhan Yesus itu bagi saya sebagai Mesias juru selamat saya. Oke itu ya. Oke Pak. Oke, terima kasih ya untuk Ya, Allah Immanuel Pak ya. Immanuel ya. Oke, Allah menyertai kita ya. Ya betul. Oke, jadi malam hari ini saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa keutamaan Yesus dan saya secara pribadi ini yang membuat saya kagum, percaya, dan menyerahkan hidup saya seutuhnya kepada Yesus. Dan boleh saya katakan keutamaan Yesus yang mau saya tunjukkan malam hari ini kepada kita, ini menunjukkan bahwa Yesus unggul atas semua manusia yang pernah ada dalam sejarah. Ya, baik itu para nabi atau raja atau siapapun. Yesus memiliki keunggulan, keutamaan atas mereka semua. Yang pertama ya, keutamaan Yesus ini berbicara tentang nubuat kehadirannya. Kalau kita melihat di dalam catatan sejarah, hanya Yesus yang memiliki nubuatan yang begitu detail, mulai dari dia lahir sampai dia mulia, lahir, hidup, mulia, mati, bangkit, dimuliakan dan naik ke surganya Yesus. Kita lihat di sini tentang nubuatan-nubuatannya, ada beberapa topik ini. Semua ini berbicara tentang Yesus. Dan jaraknya ini ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi nubuat tentang kehadiran Yesus itu sudah berlangsung sekitar ribuan tahun bahwa dia akan datang dan kemudian digenapi. Di sini ada ayat-ayat nubuatannya apa, ya. Tetapi di sini ada ayat-ayat penggenapannya di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi menurut saya satu-satunya nabi dalam sejarah dunia atau satu-satunya manusia atau orang yang memiliki nubuatan tentang kedatangannya secara detail itu hanya ada pada Yesus. Mulai dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kemuliaan, bahkan berbicara juga tentang kuasa, otoritas, perbuatan, ajaran, semuanya ada. Dan ini yang harus kita renungkan sebagai seorang Kristen ya. Supaya kita mengerti betul tentang
Apa sih yang menjadi keutamaan Yesus ini? Ya, di sini ada data-datanya, contoh keturunan Abraham dan Yehuda, keturunan Daud, kelahiran dari anak darah, tempat lahirnya, ya, tentang raja dan nabi imam, tentang dia menanggung dosa dunia, diolok-olok penyalipan, tidak ada tulang yang patah, serdadu membuang undi, doanya, buruk rupa, disesat dan mati, kebangkitan dan kenaikan dan kemuliaannya. Ini bicara tentang nubuat-nubuat tentang Yesus, dan data-datanya ada di sini. Ini bisa dibaca dan di sini penggenapannya. Itu poin yang pertama yang perlu. Kalau saya lahir tidak dinubuatkan seperti ini ya. Ada di sini yang lahir dinubuatkan? Tentu tidak ya. Oke, yang berikut kita akan lihat tentang kelahiran Yesus ya. Ini perlu, dan menurut hemat saya, apa yang mau kita pelajari malam hari ini merupakan inti Injil yang perlu untuk kita benar-benar pahami, benar-benar kita imani, dan juga sangat mudah untuk kita share atau untuk kita berbagi kepada orang lain. Jadi kita bisa gampang mengatakan, mengapa aku percaya kepada Yesus? Ada beberapa alasan untuk saya percaya kepada Yesus, dan itulah yang akan saya sampaikan malam hari ini dan harap untuk diperhatikan. Yang pertama, yang kedua itu tentang kelahirannya. Lahir dari rahim perawan. Artinya bahwa Yesus itu bukan benih manusia, tetapi benih ilahi atau benih Allah. Dan itu yang dikatakan dalam Lukas 1:30 ya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kelahiran Yesus ini kelahiran yang ajaib. Dalam hemat saya, dalam sejarah Alkitab atau kitab suci, hanya Yesus yang lahir dari wanita perawan. Artinya bahwa benih Yesus bukan benih biologis manusia, tetapi benih Yesus adalah benih dari Allah, yaitu firman yang hadir nyata di tengah-tengah dunia sebagai manusia yang sempurna, itulah Yesus. Dikatakan lagi Yohanes 1 ayat 1-3, 14, ia adalah firman yang kekal ada dalam diri Allah, yang diutus datang dalam natur manusia sempurna, manusia sempurna, suci, tidak berdosa. Jadi ini penting sekali untuk diyakini, diketahui, dan diceritakan oleh orang Kristen kepada mereka, bahwa kelahiran Yesus ajaib. Benihnya adalah dari Allah sendiri, yaitu firman menjadi manusia. Maka keajaiban atau keberadaan Yesus yang ajaib ini sungguh luar biasa. Itu yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga ya, karena cukup banyak. Yang ketiga, Yesus tidak berdosa. Jadi satu-satunya dalam sejarah dunia yang tidak berdosa hanya Yesus. Dan dikatakan Yesus berasal dari Roh Kudus, Yesus yang kudus dari Allah, Yesus dikatakan kudus adanya. Jadi Yesus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Jadi mengapa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Karena memang dia tidak berdosa. Hanya yang tak berdosalah yang dapat menyelesaikan, mengampuni, memulihkan manusia merdeka, bebas dari dosa. Jadi yang ketiga, keutamaan Yesus yang bisa kita pegang, bisa kita banggakan, dan karenanya maka kita harus hidup berpedoman terus kepada apa yang menjadi kehendak Yesus, karena memang Yesus ini adalah sosok pribadi yang tidak berdosa. Dia berasal dari Roh Kudus, Yesus yang kudus dari Allah, Yesus kudus adanya. Dan di dalam catatan Alkitab kita melihat bahwa memang benar-benar Yesus ini tidak berdosa. Yang berikut,
yang menjadi perhatian kita tentang Yesus dengan keutamaannya dibanding semua para nabi atau para rasul atau siapapun dalam sejarah dunia, itu berbicara ajarannya. Ajaran Yesus ini sama sekali berbeda daripada setiap orang sebelum dan sesudah dia. Mengapa? Karena Yesus mengajar dengan hikmat dan kuasa. Artinya begini, Yesus memiliki pengajaran yang sempurna. Dan Yesus juga meneladankan ajaran yang sempurna. Meneladankan. Bahkan Yesus menghidupi ajaran yang diajarkannya. Jadi ajaran Yesus ini sangat berbeda dari setiap ajaran di dunia. Kalau kita nanti mau melihat ajaran Yesus, itu berbicara etika sangat luar biasa. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia untuk berdosa, Yesus tidak pernah mengajarkan manusia untuk melakukan membalas kejahatan atau berbuat buruk atau berbuat hal-hal yang tidak bagus terhadap orang lain. Baru berbicara juga tentang hal-hal metafisika dan teologi. Bahkan kalau berbicara hal sosial, Yesus ini sangat luar biasa. Sosial itu artinya kesukaan untuk membantu, kesukaan untuk berbagi rasa dengan orang lain. Dan Yesus mengerjakan itu. Baru juga berbicara tentang penyelamatan ya. Baru berbicara juga tentang eskatologi. Kalau kita melihat tentang ajaran Yesus berbicara keselamatan, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan dikatakan oleh Yesus, ada hidup kekal menantikan orang yang percaya. Baru kalau berbicara eskatologi, ini berbicara tentang akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman, Yesus sudah ajarkan dengan begitu baik. Dalam Matius 24, 25, dan beberapa kitab lainnya. Termasuk kitab Wahyu, berbicara eskatologi ya. Tetapi juga Yesus berbicara apa yang akan terjadi bagi orang-orang benar di akhir zaman. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang fasik di akhir zaman. Jadi kalau kita melihat yang keempat keutamaan Yesus dari semua para nabi atau siapapun, itu bicara ajaran. Ajaran Yesus nggak pernah mengajar orang membenci, apalagi membunuh ya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk melakukan hal-hal yang negatif kepada siapapun. Tapi Yesus selalu mengajarkan tentang berbuat baik, berbuat kasih, hidup kudus, setia, taat, dan benar. Baru kalau berbicara tentang pengajaran Yesus, Yesus ini seorang guru yang mengajar dengan cara yang luar biasa, penuh hikmat. Karena Yesus memberikan pengajaran dengan berbagai bentuk. Ada perumpamaan. Ya, Yesus memakai perumpamaan. Bisa perumpamaan tentang hamba yang jahat dan lain sebagainya. Tetapi Yesus juga memakai peraga. Contoh ketika Yesus mengajar tentang siapa yang layak masuk surga. Waktu itu ada anak kecil dan Yesus pangku anak kecil itu. Barang siapa ingin masuk ke dalam surga, tidak lain menjadi seperti anak kecil. Ada alat peraga. Baru ada dialog. Yesus juga dalam mengajar itu dialog. Dialog dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat. Akhirnya Nikodemus menjadi orang percaya. Jadi yang keempat, saya melihat ajaran Yesus ini unggul ya. Berbicara tentang pergaulan, Yesus menekankan kekudusan. Berbicara tentang ibaratnya berlaku dalam bisnis, Yesus berbicara tentang kejujuran. Berbicara tentang pekerjaan, Yesus mengajarkan tentang kerja keras, kesungguhan. Jadi saya tidak menemukan ada kelemahan di dalam ajaran yang dinyatakan oleh Yesus. Saya tidak menemukan ada kelemahan. Tetapi yang nyata itu adalah kita lemah. Kita tidak mampu melakukan, mempraktekkan apa yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus. Oke? Yang kelima, yang harus kita tahu tentang siapa Yesus adalah berbicara tentang Yesus seorang pembuat mujizat. Kalau kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali penyembuhan-penyembuhan yang dikerjakan Yesus. Termasuk penyembuhan orang sakit, penyembuhan gangguan fisik dan mental, itu dituliskan sebanyak 23 mujizat. Jadi Yesus itu menyembuhkan berbagai penyakit mental,
atau fisik. Ya, baru Yesus juga mengusir setan, bahkan mengatakan mengendalikan alam. Kuasa atau kekuatan alam dituliskan sebanyak 9 mujizat dalam Alkitab. Jadi 23 mujizat itu berbicara tentang penyembuhan fisik dan mental yang terjadi pada manusia. Ini yang ditulis. Sedangkan pengusiran atau mengendalikan alam semesta dituliskan sebanyak 9 mujizat. Baru mujizat Yesus yang besar lagi adalah kuasa Yesus atas kematian, di mana Yesus itu membangkitkan orang mati, dituliskan sebanyak 3 mujizat. Injil Yohanes 20 ayat 30-31 dikatakan, perbuatan ajaib yang dikerjakan Yesus sangat banyak. Dikatakan, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya di sini kita harus melihat keutamaan, keunggulan, kehebatan, kedahsyatan Yesus dari semua para nabi atau para rasul atau para utusan Allah. Bahwa Yesus diberikan otoritas kuasa untuk melakukan mujizat demi mujizat dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau kita melihat di Alkitab ya, bagaimana buta melihat, bisu berbicara, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit pendarahan, orang kerasukan setan, dan lain sebagainya, bahkan yang mati dihidupkan. Makanya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 20, ayat 30-31 dikatakan, perbuatan ajaib yang dikerjakan Yesus sangat banyak. Jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kita bisa bayangkan ya tentang mujizat Yesus. Kalau mujizat Yesus semua dituliskan, maka begitu banyak sekali mujizat. Maka Alkitab itu akan penuh dengan mujizat. Tetapi mengapa tidak dituliskan? Karena apa yang sudah tertulis ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus seorang pribadi yang membuat mujizat. Kurang lebih sekitar 35-an ya, 35 mujizat lebih yang diperbuat Yesus dicatat di dalam Alkitab. Tapi kalau dicatat, waduh sangat banyak, masih banyak yang belum tercatat. Itu yang kelima. Yang keenam, Yesus keenam ini adalah kematiannya. Yesus diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Itulah sebabnya ia disebut sebagai anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Jadi keutamaan Yesus yang keenam adalah kematiannya sebagai penebusan, pengampunan bagi kita yang berdosa. Ya. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi poin berikut yang menjadi pembelajaran untuk kita dari tentang keutamaan Yesus adalah tentang kematiannya. Kematian Yesus adalah kematian yang menebus kita oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Maka kita ditebus, kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita diberikan pengharapan, bahkan kita diberikan hidup yang kekal. Pertanyaannya, ada enggak para nabi atau siapapun yang kematiannya menjadi penebusan bagi manusia yang berdosa, yang menjadi kurban yang sempurna bagi keselamatan manusia? Jawabannya kan tentu tidak ada. Karena hanya Yesus yang mati, dengan kematiannya, maka keselamatan, pengampunan, pemulihan tersedia bagi setiap manusia. Itu yang keenam. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Keutamaan Yesus yang ketujuh adalah kebangkitannya. Yesus berkuasa atas kematian dan maut.
Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia sudah berkuasa atas kematian dan dia berkuasa atas maut. Maka dikatakan bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 11 ayat 25-26. Barang siapa percaya kepadanya sekalipun ia akan mengalami kematian, namun akan tetap hidup selamanya bersama Tuhan atau akan dibangkitkan. Jadi kita melihat ya kebangkitan Yesus ini menjadi keutamaan yang sangat luar biasa. Karena melalui kebangkitannya membuktikan bahwa kematian dan maut sudah dikalahkan. Bahkan kalau kita membaca dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53, silakan nanti dibaca di kitab masing-masing. Dikatakan bahwa orang-orang saleh yang hidup di masa sebelum Yesus itu sudah mengalami kebangkitan dan sudah diangkat mulia ke surga oleh Allah kita, oleh Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa Yesus ini berkuasa atas kematian dan maut. Inilah luar biasanya kebangkitan daripada Yesus yang sangat luar biasa ini. Oke, ini yang ketujuh, tentang keutamaan Yesus adalah tentang kebangkitannya. Dan ini yang sangat luar biasa dalam Matius 27 ayat 51-53, ketika Yesus bangkit, orang-orang saleh dalam PL itu dibangkitkan dan dibawa kepada surga bersama dirinya. Sekarang kita melihat tentang yang ke-8, keutamaan Yesus, yaitu naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1-14. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas sekali ya. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi yang ke-8 menjadi keutamaan Yesus ini, yang membuat kita terkagum dan menyerahkan hidup kita kepadanya adalah bahwa dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita, dan dia akan datang lagi nanti di hari zaman, menjadi hakim yang adil. Akan jelaskan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita orang Kristen. Mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Karena memang dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Sekarang yang ke-9. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Ya, dikatakan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini pernyataan malaikat ketika Maria hamil, dan malaikat katakan, engkau menamai dia Yesus, ya, dengan Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat di dalam Markus pasal 2:10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu menuju kepada Yesus, berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi melihat tentang keutamaan Yesus ini, maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita berada pada posisi yang tepat. Mengapa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Karena memang dia tidak berdosa, dan untuk dia itulah
Bapa di surga mengutusnya ke dunia ini. Yang ke-10, ya, yang ke-9 sekarang, yang ke-10 keutamaan Yesus adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, penguasa semesta. Itu tertulis dalam Wahyu 19 ayat 16 dan Wahyu pasal 17 ayat 14. Gelar ini menunjukkan seorang yang memiliki kekuatan untuk menjalankan kekuasaan mutlak atas semua kerajaannya. Dalam hal Tuhan Yesus, kerajaannya adalah semua ciptaan. Di dalam penglihatan Yohanes, Yesus sedang datang kembali untuk menghakimi dunia dan mendirikan kerajaannya di bumi, sebagaimana yang dia nyatakan dalam Markus pasal 13 ayat 26 dikatakan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus nanti akan datang menjadi Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Melihat hal ini, maka kita berada di dalam iman yang benar. Sekarang kita masuk ke poin 11. Yesus datang sebagai hakim yang adil. Dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dikatakan bahwa penghakimannya benar. Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 15-16 dan Wahyu 15 ayat 4. Jadi 11 keutamaan Yesus ini sungguh menegaskan bahwa kita sudah memiliki iman yang tepat dan benar ketika kita bergantung kepada Yesus Kristus. Dari 11 poin ini, inilah yang membuat saya, yang menetapkan hati saya untuk sungguh percaya, untuk sungguh bergantung, untuk sungguh hidup, menyerahkan keadaan di dunia ini sepenuhnya hanya kepada Yesus. Jadi dengan data-data keutamaan Yesus, kehebatan Yesus yang saya sajikan ini, maka inilah berita Injil yang harus kita beritakan. Inilah berita Injil yang harus kita ajarkan kepada semua orang, di keluarga kita, di keluarga besar kita, di lingkungan kita, di tempat pekerjaan, di kantor, atau dimanapun. Maka tentang keutamaan Yesus yang luar biasa inilah yang harus kita ceritakan, yang harus kita beritakan, dan harus kita teladankan atau kita hidupi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada diskusi saja.